Konfigurasi VLAN. Jadi untuk melakukan konfigurasi VLAN, pertama kalian harus siapkan topologi jaringannya. Nah, VLAN itu sendiri adalah bagaimana cara untuk memecah jaringan atau memecah network menjadi beberapa network yang lebih kecil atau segmen jaringan yang lebih kecil. Di sini saya akan memperlihatkan atau membuat jaringan LAN itu sendiri. Sini saya menggunakan jenis switch yang multilayer. Jadi bisa saja tipenya tipe lain atau switch tipe lain asalkan dia mendukung dari VLAN itu sendiri. Oke, selanjutnya kita siapkan PC-nya. Oke, setelah itu kita setting IP-nya. Oke. Berdasarkan dari topologi tersebut atau pengaturan IP, berarti dia berada pada jaringan yang sama. Artinya semua host bisa saling terhubung, bisa saling mengirim pesan. Nah, kita akan coba koneksinya. Kita ping. Artinya koneksinya sudah berhasil, dia bisa terhubung karena kita lihat pengaturannya dia berada di jaringan yang sama. Nah, virtualan itu sendiri adalah bagaimana kita memecah sebuah jaringan menjadi jaringan yang lebih kecil. Artinya, bisa saja dalam satu konfigurasi switch ini bisa menggunakan satu atau dua lebih jaringan, atau bisa saja dia berada pada satu jaringan yang sama namun segmennya yang berbeda. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita melakukan konfigurasi di switch. Nah, untuk memudahkan atau untuk membiasakan agar konfigurasi switch nanti untuk lebih realnya, di sini sebenarnya menggunakan yang namanya kabel konsol. Apakah bisa konfigurasi switch ini tanpa menggunakan konsol? Ya, bisa saja, karena ketika kita klik satu kali, ini sudah berada di CLI-nya atau command line-nya. Nah, tapi ada baiknya pada real life-nya atau kehidupan aslinya bahwa switch sebenarnya itu tidak bisa dipencet saja. Jadi, disinilah kita menggunakan, harus ada PC untuk menghubungkan switch itu kepada
administratornya. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah klik PC-nya, kemudian klik terminal. Nah, artinya dia sudah terhubung dengan switch-nya. Oke. Ini selanjutnya adalah perintah untuk mengaktifkan. Tekan enable. Nah, artinya kalau kita sudah mengaktifkan enable, berarti dia sudah berubah menjadi hashtag seperti ini. Kemudian kita masuk konfigurasi terminalnya. Bisa conft atau bisa konfigur terminal. Nah, selanjutnya saya akan merubah hostname-nya, merubah hostname dari switch ini. Selanjutnya nama dari switch ini sudah berubah. Kemudian kita akan memberikan sebuah password. Oke, jadi hasil dari konfigurasi ini kita bisa lihat jika kita keluar atau exit satu kali lagi. Nah, dia akan meminta sebuah password. Nah, ini tadi banner yang telah kita buat, switch VLAN, selamat datang, dan passwordnya. Di sini password yang kita gunakan adalah password dari LAN console itu sendiri, yaitu 654321. Kita melakukan pengaktifan, dia akan meminta password lagi, 123456. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat sebuah VLAN. Di sini, di gambar ini saya akan membuat segmen jaringan yang berbeda. Oke.
Selanjutnya kita masuk konfigurasi ya. Jadi di sini kita akan membuat sebuah VLAN 10 produksi ini dan VLAN 20 pemasaran. Sehingga hasil akhirnya nanti bahwa di setiap VLAN ini tidak bisa saling terhubung dengan VLAN yang lain. Jadi kita menghemat switch di sini. Jadi di sini kita menghemat perangkat dari switch itu sendiri. Jadi kita sudah membuat VLAN 10 dan VLAN 20. Kita akan lihat hasilnya. Oke, perhatikan bahwa di sini sudah ada VLAN 10 dan VLAN 20 yang telah kita buat. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasikan port-port apa saja yang terhubung dengan VLAN produksi dan VLAN pemasaran. Jadi kalian perlu perhatikan dia terhubung di fase Ethernet berapa. Oke, selanjutnya konfigurasi terminal. Perhatikan ini. Exit satu kali. Jadi ini bisa disingkat ya, INT FA0/4. Nah, selanjutnya melihat hasil konfigurasi VLAN kita, SH VLAN brief. Jadi perhatikan bahwa VLAN produksi dia sudah terhubung dengan anggotanya, VLAN pemasaran sudah terhubung. Nah, kita akan mengetes apakah koneksinya masih bisa terhubung atau tidak. Pertama kita ping sesama anggotanya. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya kita ping di 1, 2, dan 3 nih. Nah, artinya dia sudah tidak bisa terhubung akibat segmen VLAN yang telah kita buat. Artinya ini sama halnya dia memiliki lokal jaringan tersendiri. Dan ini berarti segmen jaringan ini memiliki anggotanya sendiri tanpa mengganggu jaringan yang lain. Seperti itu.